Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan bab yang ke-86, yaitu bab al-wafa'u bil ahdi wa injazul wa'di. Bab tentang menepati janji dan menunaikan janji. Imam Nawawi di sini menyebutkan beberapa ayat, diantaranya pertama dalam surah Al-Isra ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tepatilah janji, karena sungguhnya janji tersebut akan ditanya nanti. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini untuk menepati janji. Ketika seorang sudah berjanji, baik itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala atau berjanji kepada manusia, maka hendaknya menunaikan janji tersebut, karena janji tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apakah ditepati atau tidak, ditunaikan atau tidak. Juga dalam surah An-Nahl ayat yang ke-91 Allah mengatakan, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah janji kalian dengan Allah jika Anda sekalian berjanji. Ke dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menepati janji, yaitu janji dengan Allah. Seorang muslim bagaimana dia berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menaati perintah dan menjauhkan yang dilarang, untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, berarti dia sudah mengikrarkan bahwasanya dia tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Maka ini sebuah janji, maka tepati janji tersebut. Ketika seorang masuk ke dalam Islam, maka berarti dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Maka hendaknya ditepati. Termasuk di sini juga itu janji secara umum, semua muslim seperti itu. Secara khusus misalnya seorang berjanji dengan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih sering disebut dengan nazar, misalnya saya kalau lulus ini dan sebagainya akan melakukan ini dan itu. Ini janji secara khusus, maka hendaknya juga ditepati. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud.
yaitu wahai orang beriman, maka hendaklah Anda menepati janji-janji, janji kepada manusia. Ya, menepati janji, dan ini adalah salah satu ciri daripada orang beriman, bagaimana dia menepati janjinya. Ketika dia berjanji kepada manusia, maka ditepati selama janjinya itu dalam perkara yang hak, yang benar, maka wajib untuk ditepati. Ya, kecuali janjinya dalam perkara yang batil, maka tidak boleh ditaati. Kemudian juga disebutkan firman Allah SWT dalam surah Shaf ayat yang kedua dan ketiga. Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa Anda mengatakan sesuatu yang tidak Anda lakukan? Amat besar kebencian Allah SWT dan kemurkaan Allah kepada orang yang dia, terhadap orang yang mengatakan sesuatu kemudian tidak dia lakukannya. Amat benci, amat marah Allah SWT ketika Anda mengatakan sesuatu yang tidak Anda lakukan. Maka dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kita untuk satu antara perkataan dengan perbuatan. Ketika kita mengatakan A, maka lakukan A. Ketika kita mengatakan B, lakukan begitu juga. Jangan sebaliknya, kita mengatakan A yang dilakukan B. Maka Allah SWT mengatakan amat besar kebencian Allah kepada orang yang dia tidak satu antara perkataan dengan perbuatannya, berbeda. Dan mungkin lain lagi dalam hatinya. Maka ini bukan ciri orang beriman. Orang beriman, A isi hatinya, A yang dia ucapkan, A yang dia lakukan. Ini orang beriman. Disebutkan bahwasanya ayat ini di antara sebab turunnya adalah sebagian kaum muslimin yang mereka menginginkan atau berangan-angan berjihad. Kemudian ketika diwajibkan jihad, kemudian mereka justru merasa berat. Sebelum turun perintah jihad, mereka mengatakan saya akan berada di depan, saya akan berjihad. Tapi ketika perintah itu turun, dia merasa berat. Maka tidak satu perkataan dengan perbuatan, atau tidak sama apa yang dia ucapkan sebelumnya dengan apa yang dia lakukan setelah turun ayat. Maka ini Allah katakan amat besar kebencian Allah, kemurkaan Allah kepada orang yang dia berbeda antara perkataan dengan perbuatannya. Oleh karena itu di sini Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Pertama, yaitu hadis yang ke-689 dari kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Zada fi riwayatin li muslimin wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik, ciri atau tanda orang munafik ada 3 kata Nabi SAW. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Dusta artinya apa? Mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan fakta, itu dusta. Faktanya A, dia sebut B, maka ini namanya dusta. Ini ciri orang munafik yang pertama, berbicara tidak sesuai dengan realita, kenyataan yang sebenarnya. Wa idza wa'ada akhlafa,
Kalau dia berjanji maka dia tidak akan menepatinya, dia akan mengingkarinya. Dia sudah berjanji untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, tapi justru dia lakukan. Maka ini ciri orang munafik, di mana dia berjanji tidak dia tepati. Yang ketiga, wa idza tumina khana, kalau dia diberikan kepercayaan, amanah, maka dia berkhianat. Ini ciri orang munafik. Disebutkan, ditambahkan dalam riwayat Imam Muslim, wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia salat dan puasa, walaupun dia puasa dan salat, dan dia menyangka atau merasa bahwasanya dia adalah muslim. Ini merupakan peringatan keras ya dari Nabi SAW, ciri tanda orang munafik. Walaupun nanti sebagian para ulama mengatakan nifak itu ada dua macam, nifak asghar dan nifak akbar, atau nifak amali dan nifak i'tiqadi. Nifak asghar atau nifak amali, ya ini tandanya, yaitu seorang ketika dia berbicara dusta, berjanji tidak menepati, kalau diberi kepercayaan tidak bisa menjaga amanah tersebut. Ini ciri munafik asghar atau amali. Tapi ada nifak yang paling besar atau disebut dengan nifak i'tiqadi, yang munafik yang sifatnya i'tiqad, keyakinan, di mana orang ini memperlihatkan Islam secara zahir, tapi dalam hatinya justru ingin menghancurkan Islam. Dan ini banyak dan ini ada ya di zaman Nabi SAW. Dan para ulama menjelaskan ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berbicara tentang munafik itu adalah nifak i'tiqadi, nifak akbar, yang mana para ulama menjelaskan nifak tersebut mengeluarkan seorang dari Islam. Ketika seorang jatuh pada nifak i'tiqadi atau nifak akbar, nifak yang sifatnya i'tiqad, keyakinan, di mana dia memperlihatkan Islam secara zahir, perlihatkan kepada manusia sebagai seorang muslim, tapi justru dalam hatinya ingin menghancurkan Islam dan selalu berusaha untuk menghancurkan Islam. Maka ini orang ini keluar dari Islam. Ya, sebagaimana terjadi di zaman Nabi SAW, ya, tokoh-tokoh munafik yang mereka ada di Madinah gitu tentunya. Para ulama menjelaskan kapan ada kemunafikan itu, ketika negara Islam kuat. Tapi ketika Islam lemah, tidak ada kemunafikan, yang ada cuma Islam dan kekafiran. Makanya di Makkah tidak ada orang munafik. Di Makkah hanya dua, muslim atau kafir atau musyrik ya. Gak ada munafik. Tapi ketika Islam kuat di Madinah, maka lahirlah mental munafik, yaitu orang-orang yang dia sebenarnya kafir tapi pengecut ya, tidak berani memperlihatkan kekafirannya, takut ya, maka dia menyembunyikan kekafirannya, memperlihatkan keislaman karena takut. Ini yang Allah katakan dalam surah An-Nisa, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di jurang neraka paling bawah. Paling bawah dia. Kenapa? Karena dia kafir plus, bukan hanya kafir saja, memperlihatkan Islam dan di dalam dirinya ada kekufuran. Dan ini yang lebih berbahaya. Kalau orang kafir kan sudah jelas, si A, si B kafir kan sudah jelas, ini orang kafir, ini orang musyrik, kelihatan sudah. Tapi orang munafik zahirnya Islam tapi ingin menghancurkan Islam, maka ini berbahaya, lebih berbahaya. Lebih berbahaya daripada orang kafir itu sendiri. Karena bisa jadi orang muslim terkecoh, tertipu dan terpedaya. Dan tentunya orang-orang munafik seperti ini
kebanyakan mereka yang mempelesetkan ajaran-ajaran Islam. Mungkin mereka adalah orang-orang yang paham dengan bahasa Arab juga, paham dengan Islam, ya toh mereka juga sholat, tapi ingin menghancurkan Islam, mendangkalkan akidah. Dan ini banyak. Maka ini nifaq i'tiqadi. Dan ini berbahaya. Nifaq i'tiqadi bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Adapun nifaq amali yang disebutkan dalam hadis ini, nifaq yang sifatnya amalan, tetapi juga tentunya tidak kalah berbahayanya. Bisa seorang atau bisa menyebabkan seorang terjerumus kepada nifaq i'tiqadi. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, dia selalu dusta. Kalau bicara selalu dusta. Kalau berjanji selalu dia tidak tepati. Kalau dia diberi amanah selalu dia berkhianat. Maka ini berbahaya. Bisa menjurus atau membawa kepada nifaq i'tiqad atau keyakinan. Selanjutnya hadis yang ke-690, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 macam atau 4 sifat yang kalau seorang memiliki keempat sifat tersebut, maka dia adalah termasuk orang munafik yang murni, murni munafik. Dan siapa yang punya salah satunya berarti di dalam dirinya ada sifat kemunafikan sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Yang pertama, idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah maka dia berkhianat, tidak bisa menjaga amanah. Ini salah satu sifat orang munafik, tidak bisa menjaga amanah. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dusta. Wa idza ahada ghadara. Ketika dia berjanji maka dia ingkari janjinya, tidak menepati. Wa idza khasama fajara. Kalau dia berselisih dengan orang lain, bertikai, berbeda pendapat dengan orang lain dan sebagainya, maka dia adalah orang yang sangat keras dalam perselisihan, artinya tidak mau memaafkan misalnya. Terjadi perselisihan misalnya atau cekcok, orang itu sudah minta damai, dia enggak mau. Itu ciri orang munafik, enggak mau damai. Orang itu sudah minta maaf misalnya, tapi dia enggak mau. Sudah diganti rugi misalnya kalau terjadi, enggak mau dia. Ini sifat orang munafik. Wa idza khasama fajara. Ketika terjadi percecokan dengan dia, itu sulit, penyelesaiannya sulit. Itu ciri orang munafik, naudzubillah. Maka ini semua termasuk dalam hadis sebelumnya. Ini ciri nifak amali yang walaupun tidak sampai kepada nifak i'tiqadi, tapi juga ini sangat berbahaya. Yang kata Nabi, kalau seorang punya sifat ini, 4 sifat ini berarti dia munafik, sempurna sudah munafiknya. Tapi kalau dia punya salah satunya, maka dia berarti punya sifat kemunafikan dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa tercampuri oleh kemaksiatan atau kemunafikan. Maka seorang beriman, muslim, tingkat iman dan Islam kita bisa tercampur, ternodai oleh kemunafikan atau kemaksiatan, kefasikan. Maka sejauh mana
iman itu tercampuri oleh noda kefasikan tadi atau kemunafikan, maka berkurang iman. Makanya para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan maksiat. Maksiat yang paling tertinggi kesyirikan, yang mana kemaksiatan ini bisa menghapus seluruh iman sampai ke pangkal iman. Yang kedua, maksiat dosa besar. Ini akan menggerogoti iman. Termasuk kefasikan, kemunafikan, ini akan mempengaruhi iman dan keislaman seorang. Maka kita hendaknya berhati-hati ya terhadap sifat-sifat yang diberikan oleh Allah SWT dan Rasulnya peringatan ya, terutama dari sifat nifaq ya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-691, An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law qad jaa malul bahrain a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha falam yaji malul bahrain hatta qubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma jaa malul bahrain amara Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu fanada man kana lahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'idatun aw daynun falyatina fa ataituhu wa qultu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li kadza wa kadza fa hatha li hathiyatan fa adattuha fa idha hiya 500 fa qala li khudh mithlaiha muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan kepadaku, kalau seandainya nanti datang harta dari Bahrain, maksudnya harta zakat ya, atau harta rampasan perang atau harta zakat ya, dari Bahrain, maka aku akan memberikan kepadamu seperti ini dan seperti ini, kata Nabi SAW. Kemudian akhirnya ditunggu waktu yang lama, harta dari Bahrain itu juga tidak datang-datang sampai Nabi SAW meninggal. Ketika datang harta dari Bahrain tersebut, maka Abu Bakar yang ketika itu menjadi khalifah memberitahukan ya kepada manusia, memanggil siapa saja yang dia dulunya ada dijanjikan oleh Nabi SAW atau dia punya hutang, maka hendaknya mendatangi kami, kata Abu Bakar. Maka aku pun, kata Jabir, mendatangi Abu Bakar dan aku mengatakan bahwasanya sungguhnya Nabi dulu pernah mengatakan kepadaku, ya kalau datang harta dari Bahrain maka aku akan mengasihimu seperti ini dan seperti ini. Maka kemudian diberikanlah kepadaku ya, harta ya, setumpuk ya, harta dari Bahrain tersebut atau uang tersebut. Maka aku pun menghitungnya, satu tumpukan tersebut, atau hatha itu artinya satu kali kita kalau mengambil ya beras dengan dua tangan kita, itu namanya hatha. Itu satu kali cidukan dengan dua tangan kita itu, kata Jabir, itu saya hitung uangnya ada sebanyak 500 ya, 500 wallahualam apa dinar atau dirham ya, tidak dijelaskan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ambillah 2 kali lipatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam
Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bisa kita lihat disebutkan oleh Imam Nawawi di sini berkaitan dengan bab menepati janji. Di mana di sini Rasulullah SAW berjanji kepada Jabir untuk memberikan kepada Jabir harta, yang mana kita ketahui Jabir itu bapaknya meninggal ketika perang Uhud, dan beliau punya saudari yang banyak, adik-adiknya perempuan banyak. Maka kemudian Jabir ini menikah dengan janda, sampai Nabi mengatakan, kenapa kamu enggak menikah dengan perawan? Kata Jabir, adik saya masih perempuan, kalau saya nikah dengan perawan masih kecil, mungkin sama dengan nanti seumuran sama adik saya. Maka untuk bisa menaungi atau merawat adik-adiknya atau saudarinya, maka kemudian Jabir menikah dengan janda. Kemudian Nabi SAW menjanjikan kepada beliau, karena beliau akan menanggung banyak saudarinya. Dijanjikan oleh Nabi SAW harta, kalau nanti harta dari Bahrain datang, aku akan kasih sekian-sekian, kata Nabi. Sampai Rasulullah SAW wafat, itu dari Bahrain enggak datang-datang. Baru ketika zaman Abu Bakar datang itu harta. Nah, kemudian Abu Bakar memberikan pengumuman, siapa yang dulu pernah dijanjikan oleh Nabi atau dia punya hutang, kesinilah. Artinya akan diberikan harta tersebut, harta dari zakat. Maka Jabir pun mendatangi. Kemudian diberikan setumpuk uang, kemudian dihitung 500. Kata Abu Bakar, ambillah 2 kali lipatnya. Apa faedah dari kisah ini? Bisa kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orang yang sangat amanah menunaikan janji Rasulullah. Yang berjanji Rasul ditunaikan oleh Abu Bakar, karena di zaman beliau apa yang dijanjikan tidak datang. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memegang janji Nabi atau menunaikan janji Nabi kepada Jabir bin Abdullah dan juga sahabat yang lainnya. Menunjukkan bagaimana seorang muslim, seorang mukmin hendaknya dia menunaikan janjinya, dan kalau bisa dia tahu misalnya saudaranya atau temannya punya janji, kemudian tidak mampu menunaikan, kemudian dia mampu, maka dia tunaikan. Di sini Nabi tidak bisa, karena memang hartanya tidak datang, belum datang. Karena Nabi memang menjanjikan kalau datang. Kalau enggak datang ya enggak. Maka di sini Abu Bakar menunaikan janji Nabi SAW. Bagaimana Abu Bakar seorang pemimpin yang sangat amanah tentunya. Janji Nabi beliau tunaikan. Kemudian juga faedah dari hadis ini, keutamaan Abu Bakar dan juga keutamaan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitu juga faedah dari hadis ini bagaimana Abu Bakar ketika dikatakan siapa yang punya atau siapa yang dijanjikan oleh Nabi, maka beliau datang. Dan Abu Bakar tidak minta saksi ketika itu, menunjukkan bahwasanya di zaman dahulu bahwasanya seorang muslim itu benar-benar terpercaya atau dipercaya ucapannya, tidak mengaku-ngaku gitu. Dan ini juga menunjukkan sebenarnya bahwasanya kalau seorang muslim kita tahu muslim yang bisa dipercaya, maka cukup dalam pembahasan akidah atau hadis disebutkan bahwasanya khabarul wahid atau berita yang dibawa oleh satu orang, kalau memang dia itu thiqah, terpercaya, maka cukup. Kalau yang membawa berita adalah orang yang terpercaya. Tapi kalau misalnya
tidak bisa dipercaya misalnya. Untuk di zaman kita sekarang kalau seperti itu mungkin banyak yang ngaku, oh ya saya dulu dijanjikan ini. Maka boleh tentunya meminta bukti. Mana kamu dulu misalnya dijanjikan, mana? Mungkin istilahnya hitam di atas putih. Tapi di zaman Nabi ini bisa kita lihat seorang sahabat Abu Bakar tentunya mempercayai Jabir bin Abdullah dan menunaikan janji Rasulullah SAW. Maka di sini satu hal yang menjadi perhatian bagi kita dan satu hal yang penting untuk kita jaga adalah menjaga amanah atau menjadi orang yang dipercaya atau terpercaya. Ya, di zaman sekarang sulit mencari itu. Mencari orang yang al-amin, yang dipercaya itu enggak mudah dalam segala urusan. Tidak hanya jual beli, dalam segala urusan terpercaya. Maka sifat orang mukmin adalah dia terpercaya atau dia bisa dipercaya dalam segala urusan. Ini seorang mukmin, ya, seorang muslim dipercaya dia. Apa yang kita lakukan itu atau amanah yang diberikan kepada kita, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ini sangat penting ya. Ini sifat sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang mesti kita tumbuhkan dan kita jaga ya, sifat tersebut. Ya. Terutama kita katakan ya, di zaman sekarang yang godaan dunia sangat berat. Ya, orang bisa saja berdusta, bisa saja memungkiri janji dan sebagainya karena dunia. Maka seorang mukmin dia selalu berusaha untuk menjadi orang yang bisa dipercaya dalam segala urusan. Dan sebenarnya kalau kita baca banyak sejarah para ulama yang kita katakan sangat mempercayai amanah ya. Kalau ada amanah maka sangat dipercayakan, tidak mudah ya. Dan itu suatu hal yang sangat penting ya. Sifat seorang mukmin, seorang muslim menjaga amanah sekecil apapun ya. Bahkan dikisahkan bahwasanya ya, seorang ulama di zaman Imam Ahmad ya, kalau tidak salah, bahwasanya beliau ketika belajar di Baghdad atau bagaimana, kemudian beliau pulang di tengah jalan dia lupa bahwasanya kalau sekarang ini terbawa pulpen orang. Ini pulpen siapa? Dibalikkan lagi. Itu perjalanan bukan perjalanan sejam 2 jam, perjalanan berhari-hari untuk cuma sekedar membalikkan satu pulpen. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana amanah ya. Itu di zaman-zaman orang dahulu yang bisa kita baca sejarah para ulama masih banyak ya kalau kita baca bagaimana seorang mukmin itu sangat amanah dalam segala hal, dalam hal yang sangat kecil. Dan ini amanah ini akan dimintakan pertanggungjawaban kepada kita. Makanya kita sangat berhati-hati ya terhadap amanah yang dipercayakan kepada kita ya. Baik itu berupa harta ya. Termasuk amanah itu adalah ya berupa keluarga, anak istri itu kan amanah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.